Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi modul 1, tugas proyek, penelitian Napoleon 1 mengenai formulasi program linear dan solusi grafis. Pertama yaitu mengenai pengertian program linear. Program linear merupakan suatu metode matematika dalam mengalokasikan sumber daya yang langka untuk mencapai suatu tujuan. Program linear sendiri juga dapat didefinisikan sebagai suatu teknik matematika yang didesain untuk membantu para manajer operasi dalam merencanakan dan membuat keputusan yang diperlukan untuk mengalokasikan sumber daya. Selanjutnya yaitu eh, formulasi model program linear. Terdapat 4 unsur atau komponen yang digunakan dalam pembentukan formulasi model program linear. Pertama ada variabel keputusan. Yang kedua yaitu fungsi tujuan, yang mana fungsi tujuan di sini dapat berupa maksimasi nilai Z dan minimasi nilai Z. Nilai Z sama dengan AX1 ditambah BX2, yang mana simbol X1 dan X2 merupakan disimbolkan sebagai satu jenis kegiatan, dan simbol A dan B disimbolkan sebagai satu nilai yang menyebabkan kenaikan atau penurunan nilai Z ketika penambahan atau pengurangan suatu jenis kegiatan. Yang ketiga yaitu fungsi pembatas. Eh, dengan bersama yaitu simbolkan seperti CX1 ditambah DX2 kecil sama dengan atau besar sama dengan atau sama dengan B1. Simbol C dan D sendiri disimbolkan sebagai banyaknya sumber daya yang dibutuhkan dalam menghasilkan satu unit jenis kegiatan. Dan simbol B1 disimbolkan sebagai jumlah sumber daya yang tersedia. Selanjutnya nomor 4 yaitu pembatas non-negatif. Yang mana pembatas non-negatif sendiri eh, dapat didefinisikan sebagai parabola keputusan dari X1 dan X2 yang besar sama dan dari 0. Selanjutnya yaitu solusi program linear. Ada dua metode yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan program linear. Pertama ada metode grafis, yang mana metode ini digunakan apabila persoalan program linearnya hanya mempunyai dua buah variabel. Selanjutnya ada metode simplex, yang mana metode ini digunakan dalam menyelesaikan permasalahan program linear yang melibatkan banyak pembatas dan banyak variabel atau lebih dari dua variabel. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menggunakan metode grafis. Pertama yaitu temukan variabel keputusan dan identifikasikan tujuan yang ingin dicapai. Variabel keputusan sendiri menunjukkan jenis produk yang dalam hal ini dapat disimbolkan dengan notasi tertentu. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dapat berupa optimasi, seperti memaksimalkan keuntungan atau profit atau meminimalkan biaya. Langkah selanjutnya itu membuat tabel programasi linear yang berisikan informasi lengkap. Misalnya, berisi tentang jenis produk, sumber daya yang digunakan, penggunaan daya per unit produk, kapasitas penyediaan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kita melakukan formulasi persamaan dan pertidaksamaan secara matematis. Persamaan yang dimaksud adalah persamaan tujuan yang dinotasikan dengan simbol PT
dan ketidaksamaan dalam hal kendala yang dihadapi perusahaan yang dinotasikan sebagai PK. Langkah selanjutnya yaitu membuat grafik, yaitu dengan menggunakan sepasang sumbu silang horizontal dan vertikal. Selanjutnya menentukan garis-garis kendala atau constraint line dan daerah-daerah layak atau visible region dengan memperhatikan kendala atau keterbatasan yang dihadapi. Tahap selanjutnya yaitu menentukan garis kesamaan tujuan dan titik optimal. Dan langkah terakhir yaitu menentukan solusi optimal dari permasalahan program linear. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis solusi metode grafis. Pertama ada unique optimal solution. Yang mana solusi ini hanya memiliki satu optimal solusi. Dan solusi ini terjadi pada titik ekstrim dari grafik penyelesaian. Dari gambar dari gambar yang terdapat pada slide dapat diketahui titik optimum penyelesaiannya berada pada titik 4 per 3,14 per 3. Selanjutnya yaitu ada alternative optimal solution, yang mana solusi ini terjadi titik dan memiliki lebih dari satu solusi optimal. Dan hal ini akan terjadi apabila garis profit sejajar dengan salah satu kendala. Berdasarkan gambar di slide, garis profit digambarkan atau divisualisasikan dalam bentuk garis putus-putus warna biru yang sejajar dengan garis warna hitam atau pembatas atau kendala dari permasalahan. Hingga dari titik atau sepanjang garis hitam tersebut merupakan solusi optimal, atau dapat dikatakan juga permasalahan ini memiliki lebih dari satu solusi optimal. Selanjutnya ada unbounded optimal solution. Kasus ini terjadi apabila ruang solusi tidak terbatas sehingga nilai fungsi tujuan dapat meningkat atau menurun secara tidak terbatas. Berdasarkan gambar pada slide, dapat dilihat bahwa daerah solusinya tidak dibatasi dengan fungsi batas. Artinya, daerah solusinya terbuka. Dan nilai untuk menentukan titik optimal tidak akan ditemukan karena solusi optimal akan meningkat seiring dengan meningkatnya daerah dari fungsi pembatas. Selanjutnya ada invisible optimal solution, yang mana pada solusi ini tidak memiliki solusi yang layak atau pada daerah visible regionnya tidak memenuhi fungsi kendalanya. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan soal. Untuk soalan pertama yaitu Joko adalah seorang pekerja yang baru saja menemui ahli gizi untuk program pola hidup sehat. Walaupun mengikuti aturan gram makanan sehat, Joko tetap ingin makan enak dan tetap memenuhi kebutuhan minimum per hari dari pola makannya. Hal ini dilakukan Joko untuk menghindari sakit di usia muda. Karena hal itu, terdapat 3 zat makanan yang dibutuhkan Joko, yaitu mineral, protein, dan vitamin A. Itu Joko memilih mengkonsumsi 3 jenis makanan pokok per hari. Makanan yang pertama yaitu makanan yang mengandung 1 gram mineral, 2 gram protein, dan 5 gram vitamin A. Makanan yang kedua yaitu makanan yang mengandung 3 gram mineral, 6 gram protein, dan 8 gram vitamin A. Sedangkan makanan yang ketiga, makanan yang mengandung 4 gram mineral, 2 gram protein, dan 1 gram vitamin A. Dengan harga masing-masing makanan yaitu 600, 750, dan 900 rupiah. Kebutuhan minimum tubuh dalam satu hari harus diasup setidaknya 8 gram mineral, 10 gram protein, dan 20 gram vitamin A. Itu Joko membutuhkan formulasi program linear agar uang yang dikeluarkannya minimal mungkin untuk konsumsi hariannya.
Baik, untuk menjawab permasalahan ini, kita harus dapat menentukan formulasi dari program linear. Pertama ada variabel keputusan. Untuk variabel keputusannya sendiri ada X1, X2, dan X3. X1 untuk makanan 1, X2 untuk makanan 2, 3 untuk makanan 3. Dan ini ada fungsi tujuannya. Fungsi tujuan, untuk fungsi tujuan dari permasalahan soal nomor 1 yaitu Z minimasi sama dengan 600 X1 ditambah 750 X2 ditambah 900 X3. Selanjutnya ada fungsi pembatas. Ada tiga fungsi pembatas. Fungsi pembatas pertama yaitu kandungan mineral X1 ditambah 3 X2 ditambah 4 X3 bersama dengan 8. Fungsi pembatas kedua yaitu kandungan protein 2 X1 ditambah 6 X2 ditambah 2 X3 bersama dengan 10. Dan fungsi pembatas ketiga vitamin A 5 X1 ditambah 8 X2 ditambah X3 besar sama dengan 20. Dan untuk fungsi pembatasan non negatifnya itu X1, X2, X3 besar sama dengan 0. Selanjutnya, soal nomor 2. PT Padat Karya memproduksi dua jenis batu bata semen dan batu bata kapur. Biaya pembuatan batu bata semen ditaksir sebesar Rp180, sedangkan biaya pembuatan batu bata kapur diperkirakan sebesar Rp130. Batu bata semen dijual seharga Rp475, dan batu bata kapur dijual seharga Rp350. Pembuatan kedua jenis batu tersebut menggunakan dua jenis mesin yaitu A. Mesin pencampur dan B. Mesin pencetak. Pencampuran batu bata semen membutuhkan waktu 2 jam dan untuk mencetak batu bata semen membutuhkan waktu 3 jam. Batu bata kapur diaduk selama 2,5 jam dan dicetak selama 2 jam. Kapasitas mesin A dalam 1 bulan adalah 360 jam kerja, sedangkan kapasitas mesin B adalah 540 jam kerja. Tentukan formulasi program linear, metode grafis, dan jenis solusi grafis yang didapatkan. Untuk menyelesaikan permasalahan untuk soal nomor 2 ini, kita dapat menentukan formulasi program linearnya. Pertama ada variabel keputusan, X1 dan X2. X1 sebagai batu bata semen, 2 sebagai batu bata kapur. Selanjutnya persetujuan. Untuk laba sendiri didapatkan dari pengurangan biaya penjualan kurang dengan biaya pembelian. Hingga didapatkan persetujuan Z masing-masing dengan 295 X1 ditambah 220 X2. Untuk fungsi pembatasnya sendiri ada dua. Pertama ada fungsi pembatas untuk mesin pencampuran 2 X1 tambah 2,5 X2 kecil sama dengan 360. Untuk fungsi pembatas kedua itu mesin pencetakan 3 X1 ditambah 2 X2 kecil sama dengan 540 dengan fungsi pembatas non negatif X1 X2 besar sama dengan 0. Sebenarnya untuk menentukan metode grafik terlebih dahulu kita harus menentukan persamaan garisnya. Untuk persamaan garis 1 dari fungsi pembatas 1 2 kita ubah per tidak sama menjadi persamaan 2 X1 ditambah 2,5 X2 sama dengan 360. Dan jika X1 sama dengan 0 maka X2-nya sama dengan 144. Dan jika X2-nya sama dengan 0 maka X1-nya sama dengan 180. Dan untuk persamaan garis yang kedua itu 3X1 tambah 2X2 sama dengan 540. Jika X1 sama dengan 0, maka X2-nya sama dengan 270. Dan jika X2-nya sama dengan 0, maka X1-nya sama dengan 180. Hingga dilakukan pembuatan grafik dari persamaan garis yang telah didapatkan. Dari grafik yang didapatkan, terdapat 3 titik untuk menentukan titik optimal dari permasalahan. Ada titik A, B, dan C. Untuk menentukan nilai optimal permasalahan, kita dapat melakukan uji titik. Jadi ketika titik yang telah didapatkan. Pertama ada titik A yaitu 0,144. Didapatkan nilainya sebesar 31.680. Dan titik B sebesar 53.100 dan titik C sebesar Rp0. Hingga dapat ditentukan titik B merupakan titik optimum. Oleh karena itu dapat disimpulkan
Fungsi tujuan dari permasalahan ini adalah maksimasi keuntungan. Maka keuntungan maksimal yang didapatkan sebesar Rp53.100 dengan jumlah batu bata semen sebanyak 180 buah dan batu bata kapur sebanyak 0 buah. Serta jenis solusi yang didapatkan yaitu unique optimal solution. Karena hanya memiliki satu solusi optimal pada titik B 180,0. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan materi mengenai formulasi program linear dan solusi grafis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.